ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita perdana ya mulai belajar di pelatihan sekejap paham Al-Qur'an ya. Tentunya ini adalah salah satu metode mudah dan cepat untuk menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Dan kita sudah masuk di pertemuan yang pertama pada perdana ini ya. Dan kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya, selamat datang di pelatihan metode sekejap. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Ya, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang terbaik di antara kalian siapa? Yaitu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita adalah logo dari pusat ya latihan sekejap paham Al-Qur'an ya, yang berpusat di Bogor ya. Nah, kita langsung saja ke pertemuan yang pertama. Nah, ini adalah tujuan sekejap. Kita memiliki tujuan, yaitu apa? Membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab ya. Tentunya yang pertama adalah kita bukan orang Arab ya, disebut dengan a'jam. A'jam itu apa? Orang selain Arab. Nah, yang kedua, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab ya, kita pesantren nggak pernah, atau madrasah juga nggak pernah ya, umum semua dari SD, SMA, SMP, SMA umum, kuliah umum semua, Masya Allah ya kan. Jadi kita tidak pernah ya belajar di yang ada Arabnya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ya ini luar biasa. Kemudian apa goalnya? Memahami Al-Quran ya. Memahami Al-Quran. Jadi kalau kita mendengar ya atau membaca dengan lebih mudah dan cepat, agar apa? Paham ya. Kalau kita jadi makmum ya, imam baca, Masya Allah, wah ini saya tahu ini artinya gitu kan, terdengar langsung otomatis itu ya. Nah, metode ini ditulis oleh Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris ya, LCMAG, beliau alumni dari Universitas Islam Madinah, juga PT IKI Jakarta di S2-nya, dan beliau adalah salah satu pengurus MUI pusat ya di Komisi Dakwah. Nah, sebelum kita belajar Bapak Ibu sekalian, kita biasakan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar paham Al-Qur'an. Ini doa penting Bapak Ibu sekalian ya. Doa ini sangat penting. Apa doanya? Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang ada di pensil ya, tinggal diganti Robbi ya, zidna ilman warzuqna fahman ya. Nah, ini kita doa dulu Bapak Ibu sekalian, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, ini yang biasa di berdoa di metode sekejap. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi IL kita. Kalau saya menyebutkan faham Al-Quran, maka Bapak Ibu sekalian menjawab apa? Mudah insya Allah. Tangan di kepala di kanan, kemudian mengucapkan apa? Mudah insya Allah. Begitu. Ada hidupkan semuanya Bapak Ibu sekalian, mic-nya. Faham Al-Quran. Masya Allah, mantap Bapak Ibu sekalian. Ya itu. Dan juga kita harus yakin Bapak Ibu sekalian ya. Yakin selain kita bisa bahwasanya Al-Quran adalah sebagai hidayah. Hidayah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua
ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kita tidak boleh ragu Bapak Ibu. Dan hidayah, insya Allah kita menuju ya orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua, makanya Al-Qur'an itu berbahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling indah dari seluruh bahasa di dunia. Ya. Dan memiliki ketinggian ya. Dari segi sastranya, kosakatanya, ya. Bahkan kita baca salah makhraj saja udah salah, bisa salah arti. Salah harokat saja salah arti, ya. Seperti itu. Saking luasnya dalam bahasa Arab. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala firman apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surat Yusuf ayat 2. Nah, ini biasanya surat Yusuf sudah biasanya hafal ya kan, depan-depan ya. Surat-surat tenar. Nah, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan ya, kitab ini sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ya, jadi Al-Qur'an bahasa Arab. Ya. Agar apa? Agar kalian memahaminya. Nah, ini penting. Jadi ini apa? Kita disuruh memahamkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini 3 alasan mudah paham Al-Qur'an. Yang pertama, Allah telah menjamin kemudahannya Bapak Ibu sekalian. Kan kebanyakan orang, aduh, belajar bahasa Arab sulit. Aduh, apalagi ini Al-Qur'an ini sulit. Nah, ini image begini, ya, pemikiran seperti ini kita buang Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi yang pertama Allah sudah menjamin apa? Mudah. Ya, mana dalilnya? Ah, ini dalilnya. Dan surat Al-Qamar 4 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh ya, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksudnya, telah memudahkan Al-Qur'an. Ya, yassarnal Qur'an untuk menjadi apa? Pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi masalahnya ada apa? Al-Quran sebenarnya mudah, tapi sebagian kita kaum muslimin yang tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka menjadi apa? Menjadi sulit. Ya. Nah, yang kedua, banyak ayat yang berulang Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ayat apa ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini Bapak Ibu sekalian surat apa? Ar-Rahman. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan ini ayat ini terulang berapa? 31 kali Bapak Ibu. Ya. Dari 78 ayat. Ar-Rahman jumlah 78 ayat. Ya. Terulang 31. Ya. Dengan ayat yang sama, artinya juga pasti sama. Ya. Nah, ya. Banyak ayat yang berulang. Yang ketiga, banyak kata yang serupa dan sering berulang. Ya. Nah, sini dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala firman apa? Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan matani. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan matani, berulang-ulang. Ya. Nah, inilah yang akan tunjukkan ya, lewat metode sekejap. Ya. Faham Al-Quran. Dihidupkan mic-nya Bapak Ibu. Masya Allah. Iya, tadi sudah ya. Sudah berdoa kepada Allah. Nah, tadi ini 3 aksi utama mudah paham Al-Quran. Pertama tadi jangan lupa doa. Ya. Karena doa ini adalah senjatanya ya, orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang kedua, fokus. Kita sebagai orang fokus dulu. Nah, ini sekejap fokus dulu dalam 1 jam lebih. Nah, ini fokus dulu tadi di sekejap dulu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Gunakan metode belajar yang lebih cepat dan mudah. Nah, ini penting.
setelah berdoa ya, setelah kita fokus untuk baca Al-Quran. Yang ketiga, memilih metode yang lebih cepat dan mudah, yaitu apa? Metode ini, sekejap. Nah, saya akan ambilkan permisalan, yaitu apa? Kalau kita mau pergi ya ke Cirebon ya, ke tempatnya Pak Edi ya, ada yang bisa naik bis ya kan, ada yang bisa naik kereta ya, mungkin ada yang bisa naik pesawat, seperti itu ya. Nah, tentu dari tiga ini yang paling cepat apa Bapak Ibu? Pesawat ya kan, Jakarta Surabaya, kalau naik kereta berapa jam ya, banyak ya, mungkin bisa 12 jam. Naik bis juga sama ya, naik pesawat hanya 1 jam mungkin ya, jadi lebih cepat ya. Nah, inilah metode sekejap untuk memudahkan dan lebih cepat menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran insyaallah ta'ala. Ya, tadi kita sudah semua ini, untuk ulang kembali. Nah, kemudian 3 keunggulan sekejap. Nah, sekejap ini singkatan Bapak Ibu sekalian. Sekejap adalah singkatan. Se-nya sistematis. Maksudnya apa? Materinya diatur sangat sistematis, secara bertahap dari yang paling mudah dipahami. Ya, dari yang paling mudah dipahami. Kemudian apa? Ke-nya kerap. Kerap itu sering, ya, artinya sering. Ya. Jadi kata dan pola yang sering digunakan. Ya. Jadi ada kata-kata atau pola-pola yang sering digunakan. Kemudian jab, ya, jab itu singkatan dari jalan pintas. Nah, jalan pintas. Jadi yang artinya apa ya? Cepat. Jadi, jalan ini jalan pintas ya kan. Nah, kita mau, kalau kita naik kendaraan ya, sebutnya apa? Jalannya jalan pintas atau apa? Jalan tikus bahasa orang bilang, ya kan? Saking cepatnya itu dari situ, ya. Seperti itu. Nah, cepat apa? Paham Al-Quran. Yang kedua, cepat proses belajarnya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan 20 kali pertemuan durasi 2 jam kurang lebihnya, maka latihan paham Al-Quran itu juz 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi juz 1 Bapak Ibu, ini adalah goal kita, juz 1 paham Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, kemudian ada di latihan sekejap, ada mushaf sekejap Bapak Ibu sekalian. Ya, mushaf sekejap itu dia warna biru, hijau, bunga. Kalau di saya adanya yang warna ini. Ini yang edisi terbarunya seperti ini, ya. Hijau. Ya. Ini mushaf sekejap. Ya. Mushaf sekejap. Nah, kemudian juga kita ada buku merah Bapak Ibu sekalian, dan ada kamus Al-Quran ya. Ini yang hitam ya, ini kamusnya ya. Ini kalau ada kosakata yang berwarna hitam, ini nyari di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi khusus yang hitam saja ini ya. Khusus yang warna hitam. Kemudian ada yang warna apa? Merah Bapak Ibu sekalian, merah. Nah, ini yang sering kita pakai. Di seluruh materi ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, seluruh materi ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca dan merujaah di buku yang merah. Nah, ini adalah isi dari mushaf sekejap. Ya. Warna-warni lihat Bapak Ibu sekalian. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna biru, ya kan? Wah, warna-warni. Bahkan ada angkanya, ya kan? Iya. Nah, nanti akan dijelaskan semuanya nanti, insyaallah ta'ala. Ya. Nah, ini di dalam sekejap, di mushaf sekejap ayat 1 sampai 5 nih Bapak Ibu. Ya. Kalau di buku yang merah ada Bapak Ibu, kalau bagian tidak punya mushafnya ada di buku merah juga ada. Di bagian paling belakang Bapak Ibu, itu surat Al-Baqarah, bisa dilihat. Itu mushaf ada di bagian belakang Bapak Ibu. Ya, setelah halaman 141 Bapak Ibu yang buku merah,
itu isinya adalah mushaf. Ya. Nah, fungsinya nanti ini latihan kita di sini Bapak Ibu sekalian. Latihan nulis artinya, tulis di bawah yang tidak tahu, ya kan. Kemudian ada tugas, tulis di sini Bapak Ibu di buku merah. Nah, ini di halaman setelah halaman 141 Bapak Ibu. Ya, setelah ini 141 yang paling terakhir. Nah, ini mushaf nih, ya, mushafnya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Bagi yang sudah punya buku merah, silakan dilihat ya mushafnya. Nah, itu. Kita latihan di situ. Nah, yang pertama kita harus memahami apa untuk latihan dasar itu dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah pola warna, yang kedua pola garis, yang ketiga pola angka. Nah, jadi warna dulu nih Bapak Ibu, itu garis, habis itu apa? Angka. Ya. Ini sesinya, di sesi pertama ya. Nah, kita fokus ke sesi 1 yaitu apa? Pola warna. Nah, Bapak Ibu tahu tidak berapa juz Al-Quran itu jumlahnya? 30. Iya. Berapa jumlah ayatnya? 6.236 ayat. Iya. Nah, ini yang paling pendapat yang paling sahih, yang paling kuat ini 6.236. Ya, kita kan biasanya dengar dulu 6.666, 6 semua Bapak Ibu. Nah, ya. Kalau yang paling kuat adalah ini 6.236. Ya. Nah, ada berapa katanya Bapak Ibu? Nah, ada jumlah kata Al-Quran itu ada 77.439 kata. Ini dari Atta bin Yasar di tafsir Ibnu Katsir. Ya, dia menyebutkan seperti itu. Jadi para ulama dahulu rajin Bapak Ibu, bukan hanya membagi Al-Quran 30 juz saja, ya kan? Ya kan? Bahkan apa? Menghitungnya, ya. Menghitung ayatnya, menghitung juga katanya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Kita aja belum pernah ngitung kan Bapak Ibu ya. Ada berapa nih kata Al-Quran? Nggak pernah kita, ya kan? Ya kan? Iya. Bahkan menghitung ayat saja mungkin kita tidak pernah juga, jangan-jangan, ya kan? Surat Al-Fatihah ada berapa? 7. Al-Baqarah ada berapa ya? 200 berapa? Itu terus sampai Anas begitu. Kita nggak pernah ngitung-ngitung kan? Iya. Nah, ini jadi menurut sekejap semua kata itu terbagi dalam 4 bagian. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, 4 bagian. Nah, sini kita lihat nih Bapak Ibu, ini kan ada warna hijau nih ya. Apa sih maksudnya warna hijau ini? Merah, kemudian hitam, kemudian ada yang warna biru. Ini fokus di situ Bapak Ibu. Ya. Adapun garis dan angka nanti sesi 2 dan sesi 3. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu sekalian? Jelas tidak gambarnya? Sawah, betul Bapak Ibu. Iya, Masya Allah. Ini sawah. Ya. Sawah ini sering kita lihat di mana Bapak Ibu? Indonesia. Iya, betul. Jadi ingat, kalau hijau ini kata Al-Quran bahasa Indonesia. Iya. Itu apa? Indonesia banget. Nah, gitu. Jadi kalau hijau itu sudah bahasa kita Bapak Ibu. Tidak perlu mengartikan ke bahasa yang lain, nggak perlu. Iya. Jadi ini khusus bahasa kita, Indonesia banget. Iya. Yang hijau. Iya. Nah, sekarang latihan nih, mencari kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Nah, yang mana Bapak Ibu? Yang hijau yang mana Bapak Ibu? Alif Lam Mim. Kalau Alif Lam Mim itu artinya Alif Lam Mim, ya kan? Gitu. Jadi iya, tidak diterjemahkan memang. Hanya Allah yang tahu, sebagian ulama menyebutkan seperti itu, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Alkitabu. Nah, ini Alkitabu, sudah terjemahkan saja kitab. Nah, ini sesuai dengan bahasa Indonesia. Iya. Kemudian mana lagi Bapak Ibu yang hijau? Al-Ghaib, ya kan? Oh, Al-Ghaib. Wah, ini sudah ada. Ghaib bahasa kita kan Bapak Ibu? Iya, nggak perlu terjemahkan lagi. Ghaib apa ya? Bahasa kita Ghaib sudah tahu. Kemudian
as-shalah. Ya, as-shalah. Salat. Iya. Salat tuh bahasa kita, Indonesia banget, ya kan? Kemudian akhirah. Ini akhirat Bapak Ibu, ya kan? Kita agar kita sukses dunia akhirat. Nah, ini akhirat Bapak Ibu Saudara. Terjemahkan lagi. Ya. Jadi ini bahasa Arab, ya. Serapan dari bahasa Arab nih Bapak Ibu, ya kan? Jadi memang bahasa kita ini punya serapannya dari bahasa Arab. Contohnya ini. Ya, sini Allah. Allah tetap Allah. Terjemahkannya Allah saja, iya kan? Kitab ya kitab. Goib goib. As-shalah salat, ya kan? Akhirat akhirat. Nah, gitu. Iya. Bapak Ibu sudah hafal kan? Sudah hafal otomatis itu. Iya, gampang kan? Udah. Masya Allah. Nah, total katanya dalam juz 1 Bapak Ibu sekalian, itu yang hijau. Katanya dulu ya, kita secara umum ya, dari awal, dari alif lam mim sampai akhir juz 1 itu ada 3583 kata. Nah, banyak Bapak Ibu ya, 3000 ya. Nah, kalau yang hijau Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 379 kata. Yang hijaunya 379 kata, iya. Jadi sekitar 10,6% yang hijau. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah hafal 10,6%. Iya. Sudah hafal, iya. Cuma kita terkadang nggak sadar, iya kan? Paling kita itu tahu sebenarnya. Ya, gitu, ya. Jadi sudah hafal sebenarnya 10,6%. Masya Allah. Iya. Paham Al-Quran? Iya, Masya Allah. Semangat Ibu sekalian, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih Bapak Ibu. Ada warna merah. Kalau tadi hijau, sekarang merah. Ini gambar apa Bapak Ibu? Darah, betul. Darah kita ini banyak atau sedikit jumlahnya Bapak Ibu? Banyak, iya. Ya, banyak darah kita ya. Banyak sekali ya. Nah, kata Al-Quran yang umumnya banyak berulang. Ini maksudnya. Ya, darah itu banyak. Oh ya, banyak berulang maksudnya. Itu banyak banget. Nah, ini banyak banget ya. Dan kita sekarang latihan ya, mencari kata Al-Quran yang umumnya banyak berulang. Nah, yang mana Ibu? Adalah surat Al-Baqarah ini. Sebelum zalika yang paling atas apa Bapak Ibu? Bi. Iya, bi. Bi. Kan? Kemudian tadi zalika ini merah. Iya, gitu kan? La fi li alladina bi wa lagi Bapak Ibu. Ma ya hum. Wa lagi diulang kan, bi lagi diulang, iya, ila, wa, min, ya kan, wah tuh Bapak Ibu, waduh banyak sekali Bapak Ibu. Ini wa hum, ulaika, min, hum, wa hum, ya kan, banyak berulang Bapak Ibu, ya kan. Lihat dari ayat yang kedua sampai kelima, lebih banyak dari yang hijau, ya kan. Iya, kalau hijau kita sudah tahu artinya. Nah, ini kalau ini buat kita nanti, ini baru yang merah ini masuk ke kertas ajaib Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ngafalin. Iya. Nah, hafal kosakata ini udah Bapak Ibu udah hafal ini wa dan wa berapa kali nih wa nih? Tuh, 2, 3, 4. Waduh, 5 udah. Wah, sudah tahu nih Bapak Ibu. Kemudian min sudah tahu nanti. Ya. Kemudian la bi, wah ini bi dengan atau kepada bisa juga ya. Ini bi, wah ini bi, iya seperti itu. Nanti kita baca. Nah, kata merah ini adanya sekitar 100 kata. Ya, ada 100 kata dan dibuat menjadi 2 halaman di metode sekejap. Iya. Jadi apa? 2 halaman saja Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilihat di halaman
10 dan halaman 11 di buku merah Bapak Ibu. Di buku merah ada di halaman 10 dan halaman 11. Dibuka Bapak Ibu yang buku merahnya. Iya. Itu halaman 10 dan halaman 11. Iya. Atau dapat juga biasanya yang berupa ini Bapak Ibu, potongan ya, yang kayak gini. Iya. Biasanya ada Bapak Ibu di buku ini. Iya. Satu lembar kartonnya. Iya. Ini jadi bisa ngafalin ya Bapak Ibu. Ya, bisa dibawa kemana-mana kan, ngafalin. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, Pak ini ya. Kalau buku kan berat ya Bapak Ibu, kalau bawa gede kan berat kan. Nah, ini kalau bisa bawa yang ini ya, kecil, lembaran. Atau bisa dipoto ya, dipoto. Ya, kemudian kita bisa bawa kemana-mana kan, bawa HP, kita foto aja dan kita hafalkan kemanapun kita mau, lagi jalan-jalan atau lagi apa kan bisa. Saya mau ngerojaah dulu, ngafalin, gitu. Ini nih, hafal ini itu 100 kata itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah hafal 100 kata itu ya, luar biasa ya. Nah ini Bapak Ibu, ini jumlahnya di level 1 ini totalnya ada 70 kata ya, banyak kan Bapak Ibu, 70 kata. Iya, ini yang sering terulang atau banyak berulang. Nah ini ya, kerap berulang kata-kata ini. Kalau Bapak Ibu ini hafal ya, ketik dalam pelatihan ini menguasai 100 kata merah, yaitu kertas ajaib. Ini goal ini Bapak Ibu salah satunya ya. Dan nanti jumlahnya berapa? Lihat, kalau yang hijau dan merah kita bisa menguasai. Nah, kata Al-Quran yang bahasa Indonesia itu yang Indonesia banget. Kemudian kata Al-Quran umumnya banyak berulang, sekitar 100 kata atau 2 halaman tadi, yang banyak banget. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah menguasai sekitar 60% kata-kata Al-Quran. Allahu Akbar, lihat 60% Bapak Ibu. Ya kan? Ini baru yang 2 warna. Ya. Nah, sudah lumayan itu. Insya ya. Jadi total kata dalam juz 1 itu ada 3.583 kata. Yang hijau tadi 379 kata atau sekitar 10%. Nah, yang merah lebih banyak ya, yaitu 2008 kata, sekitar berapa? 56%. Berarti totalnya sekitar 66,6%. Iya. Kalau yang hijau Bapak Ibu nggak perlu ngapal karena sudah hafal ya, bahasa kita atau serapan dari bahasa Arab. Nah, yang merah ini kita ngafal nih, ya kan? Kita akan ngafal dan ini manfaatnya luar biasa. 56% Bapak Ibu. Ya, untuk menguasai makna Al-Qur'an, ya. Ya, kita masuk. Bapak Ibu ada yang kenal nggak ini siapa namanya? Gak kenal Bapak Ibu ya? Ya, kenal ya. Kami kenalkan bahwa saya beliau ini namanya Bilila wa ala la. Iya. Susah bener namanya ya. Ya. Bilila wa ala la ya. Ya. Apa sih maknanya bilila wa ala la? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 6 kata dasar. Ya. Ini dari surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya. Bilillah wa ala la. Nabinya. Nah, ini kita masuk ke bi-nya nih Bapak Ibu. Ya. Kita masuk ke bi-nya. Nah, sebentar ada suara kesek-kesek. Nabinya ini itu apa? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Berarti titik ini apa Bapak Ibu? Dengan. Iya, dengan. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, iya kan? Iya. Ini bi-nya, ya kan? Kemudian di sini ada di lembar sekejapnya, ya, yang di
kertas ajaib satu. Iya, ini nih Bapak Ibu, ini bi, ya kan, tuh, iya benar, ya. Kemudian li, apa itu li? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi segala puji titik-titik Allah Rabb semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah. Iya. Kemudian la, nilai ini apa? Dari surat Al-Ikhlas ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada titik-titiknya yang setara sesuatu pun. Ya. Dan tidak ada sama Bu artinya, yaitu bagi juga. Iya, tidak ada baginya dan tidak ada baginya yang setara sesuatu pun. Kemudian wa, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sering kita ucapkan dalam sholat. Hanya kepada Engkau kami beribadah, titik-titik hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan betul, dan wa itu dan, iya. Kemudian ala, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat, titik-titik mereka, atas mereka. Iya. Wah, hebat ini, Masya Allah nih. Kemudian yang terakhir la, iya, ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan titik-titik jalan orang-orang yang sesat. Apa ini Bapak Ibu? Bukan. Iya. Nah, inilah menjadi rumusnya, ya kan? Nah, ini rumusnya, bi dengan li bagi, la bagi juga artinya, ya kan? Wa dan ala atas, la bukan. Iya, iya. Nah, sekarang kita latihan Bapak Ibu cara menghafal baris yang pertama dari kertas ajaib satu, ya kan? Nah, rumusnya Bapak Ibu tiga huruf nih ya, 3 huruf ini, kemudian 3 huruf ya, jadi 3. Ini iramanya 3. Nanti saya baca, nanti Bapak Ibu sekalian ikuti, ya, ikuti ya, iramanya, nadanya, ya, dihidupkan Bapak Ibu sekalian mic-nya. Sudah dihidupkan semua. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian ya. Saya dulu Bapak Ibu, Pak Guru dulu. Ya, nanti saya udah habis, selesai, baru Bapak Ibu sekalian bareng-bareng. Bi dengan li bagilah bagi, bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala atas la bukan, wa dan ala atas la bukan. Ya, sekali lagi. Bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala atas la bukan. Iya, sudah hafal Bapak Ibu? Masya Allah, hebat ya, udah hafal. Iya, kalau sudah hafal, kita hilangkan nih artinya nih. Iya,
Masya Allah, luar biasa Pak Edi ya. Mantap ya. Silakan yang ibu-ibu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sudah hafal ya? Iya. Hebat-hebat ini. Iya. Ada yang mau mencoba lagi? Yang lain yang belum? Dengan Pak. Bi dengan Pak. Pak Mulyono ya. Masya Allah. Iya. Sekarang jawab artinya Bapak Mulyono. Wa artinya apa? Iya. Langsung jawab ya Bapak Ibu, nggak perlu pengulangan Arabnya, nggak, tidak perlu diulangi lagi, langsung jawab. La. Iya. Li. Iya. Begitu. Bi. Ya. La. Ala. Iya. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, ini sudah hebat ya, udah bisa. Iya, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah hafal baris pertama kan? Tuh. Iya, sudah hafal itu, Masya Allah. Cepat sekali ya, luar biasa ini ya. Padahal dengan Bapak Ibu dengan usia yang sudah 50, 60, Masya Allah, ini luar biasa ini. Sudah hafal bait ini. Ya, sudah baris ini ya, luar biasa. Ini sudah dapat 6 kosakata kan? Iya kan? Luar biasa. Ini kan jumlah 30 ya untuk pertemuan ini. Kemudian, nah, ini siapa ini Bapak Ibu? Nah, ini namanya fi min ila qabli. Fi min ila qabli. Iya, ini namanya ya. Susah ya Bapak Ibu ya namanya dia. Nah, ini 4 kata dasar Bapak Ibu dalam surat Al-Baqarah halaman atau ayat kedua atau ayat kedua sampai 5. Fi ini apa? Ani zalikal kitabu la raiba fi. Nah, ini fi ya kan? Di dalam, betul. Di kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sudah bisa jawab ya, insyaallah. Kemudian min. Ini ulaika ala hudan mir rabbihim. Ini mereka itu berada di atas hidayah titik-titik Rabb mereka. Itu jawabannya dari. Iya, min dari. Ila. Ila ya Bu ya, panjang ya laknya ya. Ila. Dan tidak boleh pakai tasdid illa ya, jangan sampai salah. Iya, kan terkadang tertukar Bapak Ibu sekalian. Mau baca illa yang keluar jadinya bukan. Atau membaca illa mau baca ila ini yang keluar illa, atau terbalik, baca illa yang keluar ila. Ya, ini jangan sampai ketukar nih Bapak Ibu. Mirip-mirip kan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nih, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan titik-titikmu. Iya, kepadamu. Masya Allah. Kemudian qabli. Wa ma unzila min qablika. Dan apa yang telah diturunkan titik-titikmu sebelummu. Iya, Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu bait itunya. Saya ingatnya manzumah aja bait ya. Nah, baris Bapak Ibu sekalian. Baris yang kedua ini maksudnya kalau dalam kertas ajaib 1 ya. Kalau tadi kan 3-3, kalau sekarang rumusnya 2-2 Bapak Ibu. Ini 2-2. Iya. Seperti biasa, saya baca dulu, nanti Bapak Ibu ikuti ya.
hidupkan mic-nya semuanya. Ya. Fi di dalam min dari. Tuh. Fi di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Fi di dalam min dari. Ila kepada qabli sebelum. Iya, barakallahu fiikum. Sekarang kita hilangkan artinya Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau mencoba? Iya, barakallahu fiik. Sekarang jawab artinya Bapak Edi. Qabli. Min. Fi. Iya. Ila. Iya. Wah, luar biasa ini. Ya. Silakan yang lain mau mencoba Bapak Ibu, silakan. Iya, barakallahu fiik. Nah, sekarang jawab artinya. Ntar dulu Bapak Ibu jawab artinya dulu. Tunggu ya. Sabar, dari sini. Ibu tadi jawab min. Ya, fi. Yang lain jawabnya dalam hati. Iya. Jangan kasih tahu lah, itu kan bisik-bisik gitu ya. Fi. Qabli. Ila. Iya, Masya Allah. Satu lagi Bapak Ibu, silakan yang mau mencoba. Iya, betul. Iya, Masya Allah. Nah, Pak, jawab artinya ila. Ya, min. Ya, yang lain dalam hati Ibu. Fi. Iya, qabli. Iya, tapi Bapak Ibu sudah menguasai nih ya, dua ini ya, dua baris ya. Sekarang selanjutnya adalah baris ketiga ini. Kata ganti orang sebagai subjek ya, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah titik-titiklah Allah yang satu. Huwa berarti dia. Iya. Kata ganti orang nih ya kan. Kalau bahasa Inggris kayak bahasa Inggris ya. Nah, di Arab juga ada. Kalau bahasa Inggris itu 7, kalau di bahasa Arab ada 14. Iya kan. Kan 7 kalau bahasa Inggris ya kan. He, she, it, Dewi, Ayu ya kan. Dewi, Ayu. Jadi nggak perlu nama orang, paling gampang. He, she, it, Dewi, Ayu. Iya kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab 14, Pak. Ya. Dan 14 ini sekejap. Bapak hanya menghafal hanya 6 saja. Karena Pak ini yang sering terulang 6. Iya 6 saja. Nah, kemudian hum. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhir titik-titik yakin mereka. Betul Bapak Ibu. Kemudian anta. Nah, dalam doa ya, zikir setelah sholat, Allahumma antas salam ya kan. Ya Allah titik-titik maha pemberi keselamatan. Kamu atau engkau ya. Kemudian
antum wala antum abiduna ma a'bud. Ini dalam surat Al-Kafirun ayat 3. Dan tidaklah titik-titik menyembah apa yang saya sembah. Iya, kalian, betul Bapak Ibu. Kemudian ana, wala ana abidum ma abattum. Ya, dalam surat Al-Kafirun ayat 3 ya. Dan tidaklah titik-titik menyembah apa yang kalian sembah. Aku atau saya ya. Aku. Tapi yang lebih tepat aku biasanya ya. Kemudian nahnu. Nih, qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, sesungguhnya titik-titik hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Muslihun. Iya. Nahnu berarti kami, betul Bapak Ibu ya. Ini sudah tahu artinya. Nah, ini baris ketiga adalah tentang domir munfasil. Namanya apa? Domir munfasil. Jadi Bapak Ibu, di baris ketiga ini itu kata ganti orang terpisah ya sebagai objek ya. Domir itu arti kata ganti, munfasil artinya terpisah, munfasil. Jadi domir yang terpisah, kata ganti yang terpisah. Karena ada domir yang mutasil Bapak Ibu nanti setelah ini ya. Ada munfasil, ada mutasil. Kalau mutasil itu bersambung. Kita fokus yang munfasil. Nah, ini kan ada huwa. Nah, kalau ini Bapak Ibu baris ketiga ini untuk kata ganti orang pakai gerakan tangan. Ya, ini huwa. Nih angka. Ya. Jari tunjuk. Kemudian nunjuknya ke sebelah kanan begini. Ke sebelah kanan ya. Huwa. Kalau hum berarti semuanya gini. Hum. Ya kan? Kalau anta satu ke depan. Ya kan? Kalau antum semuanya. Ya. Kalau ana nunjuk ke sini, ke diri sendiri. Ya, ana. Nahnunya begini. Nahnu ya. Ini sama rumusnya 2-2-2. Rumusnya apa? Iya, 2-2-2. Kalau tadi kan 3-3 2-2, sekarang 2-2-2 ya. Tapi ini pakai gerakan tangan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ya ikutin ya, saya baca, Bapak Ibu ikutin biar langsung hafal ya. Siap, gerak tangannya yang sebelah kanan ya, nunjuk ke kanan satu dulu, berarti hum semuanya. Kalau anta nunjuk ke depan, kemudian antum semuanya tangannya. Ana nunjuk ke diri sendiri, kemudian nahnu begini ya. Ya, huwa dia hum mereka. Ada tangannya jangan lupa Bapak Ibu, tangannya. Huwa dia hum mereka. Huwa dia hum mereka. Anta kamu, antum kalian. Anta kamu, antum kalian. Ana aku, nahnu kami. Ana aku, nahnu kami. Yuk dari awal. Huwa ya. Ya, ikut saya dulu ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Pak Guru dulu yang ikut. Pak Guru dulu yang baca. Nanti Bapak Ibu ikutin lagi ya. Huwa dia hum mereka.
anta kamu, antum kalian. Ana aku, nahnu kami. Iya, silakan yang mau mencoba. Ada yang sudah hafal? Iya, jawab artinya Bapak Ibu yang lain dalam hati ya. Antum. Iya. Nahnu. Ya, hum. Iya, barakallahu fiik. Silakan yang lain Bapak Ibu yang mau mencoba. Buat dia, Bu. Iya. Iya. Jawab artinya Ibu. Ibu namanya Ibu Didi Suprapti. Oh, gitu. Panggilannya Suprapti kah, Bu? Iya. Oh, iya Bu Suprapti ya. Apa Bu Didi? Iya. Bapaknya biasanya apa? Biasanya. Oh, Bu Didi. Ya, Bu Didi. Jawab artinya Bu Didi. Ana, anta. Iya, huwa. Iya, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Satu lagi. Antum kalian. Iya. Iya, barakallahu fiik. Mantap. Jawab artinya Bapak. Hum. Ya, yang lain jawab dalam hati. Hum, Pak, hum. Iya, betul mereka. Harus yakin Bapak, mereka. Iya. Antum. Iya, ana. Iya. Barakallahu fikum. Ini Bapak Ibu sudah menguasai 3 baris, Masya Allah ini. Kemudian yang baris keempat, kata ganti orang sebagai objek. Kalau tadi kan subjek, sekarang kan objeknya Bapak Ibu ya, pemilikan. Yaitu kata hu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Dalam ayat kursi ini Bapak Ibu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Milik titik-titik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi hunya apa? Iya, milik dia ya. Hunya dia, sama artinya sebenarnya. Kemudian hum ya, nih hum jadi kalau dalam surat Al-Fatihah 7 jadi him karena dia majrul bi ala ya dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi bisa hum bisa him ya. Kalau untuk yang kita riwayat Hafiz emang bacanya alaihim Pak ya. Tapi kalau riwayat Hamzah dia bukan alaihim tapi alaihum. Iya. Dia tetap hum ya, dia tidak majrur bi ala ya, tetap ya. Ya, dia tetap dhammah bacanya. Ini beda riwayat Pak ya. Kalau kita yang kita pelajari selama ini adalah riwayat Hafiz, jadi pakainya alaihim. Kalau riwayat kalau qiraat Hamzah pakainya hum. Asim ya, atau qiraat Asim bacanya him. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas titik-titik. Iya, ini mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini
hanya kepada titik-titik kami menyembah, dan hanya kepada titik-titik kami mohon pertolongan. Nah, kaknya berarti apa? Kamu. Sama seperti tadi, iya. Kalau huwa, hu, ya kan? Iya kan? Kalau hum tetap hum. Iya, kalau anta jadi ka. Iya. Iya. Nah, kalau antum jadi kum. Ini. Lakum dinukum waliyadin. Nah, untuk titik-titik agama titik-titik, dan untukku agamaku. Setelah kafir nih ayat 6. Ya kan? Kum berarti untuk, iya, kalian kan jamak. Iya, untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Ya. Nah, kemudian ya. Ini ya nih, ya. Ya. Dalam doa untuk orang tua nih, Robbik firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah titik-titik dan kedua orang tua titik-titik. Iya, ku. Ya. Jadi pakainya apa? Ku. Ya, aku. Jadi ya aku bisa ya begini bentuknya, bisa juga sukun begini Bapak Ibu, ya bentuknya. Ini berarti apa? Ini namanya dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Jadi kata ganti orang yang bersambung. Kemudian na, ya. Kalau tadi nih, ini ana jadi ya begini bentuknya. Yang nahnu jadi begini nih Bu. Na-nya aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini juga sama di surat Al-Baqarah nih Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah. Ya, di juz 2. Wahai Tuhan titik-titik, berikanlah kepada titik-titik di dunia kebaikan. Ya, seperti itu. Nah, kami, betul. Tuhan kami, dan berikanlah kepada kami. Ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Dia. Ini juga sama Bapak Ibu seperti yang tadi. Ya, kalau hu sama seperti huwa. Tangannya juga sama. Hum juga sama seperti hum yang sebelumnya. Kemudian ka. Kemudian kum juga sama. Ya, menunjuk diri sendiri, kemudian na seperti nah. Ya, rumusnya sama Bapak Ibu dengan yang tadi, dua-dua, gerakan tangannya sama dua-dua. Ya, Bapak Ibu ikuti ya. Ikuti saya. Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Hudiyahum mereka, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, kakamukum kalian, ya akuna kami, ya akuna kami, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya akuna kami. Iya, siapa yang mau mencoba kita hilangkan artinya? Sama dengan yang tadi artinya. Iya. Kak. Iya. Kak kamu, kum kalian. Iya, jawab artinya kamu ya mau. Hum. Hum.
Iya. Sekarang kak. Kamu. Iya. 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 Aku. Ya barakallahu fiik. Iya. Ya, yang lain silakan. Iya, jawab artinya Bapak. Na. Iya, hu. Iya, kum. Iya, barakallahu fiik. Satu lagi, silakan. Iya. Jawab artinya Ibu. Kak. Iya, iya. Iya, kum. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Udah bisa ya. Nah, mantap ini Bapak Ibu. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke baris berikutnya, yaitu ke 5 Bapak Ibu. Wah. Kata petunjuk. Ya, kata petunjuk atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Ya, isyarah itu petunjuk, isyarat. Jadi isyarah itu sebenarnya bahasa Arab. Ya, isyarat. Ya, jadi serapan. Isyarat. Nah, hadza falyabudu rabb hadzal bait. Ini dalam surat Quraisy ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah titik-titik. Maka ini hadza ini. Ya, kalau bahasa Inggris apa? This ya. Nah, kata tunjuk ya untuk yang dekat ya. Kayak seperti this. Nah, faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Ini kata yang kedua adalah haula'i. Maka Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama titik-titik. Apa Bapak Ibu? Mereka ini. Iya, betul. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi. Ya, titik-titik kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu tuh, iya. Jadi kayak itu. Terus ulaika ala hudan min rabbihim. Titik-titik berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Al-Baqarah ayat 5. Ulaika berarti mereka itu. Iya. Nah, ini menjadinya baris yang kelima, ya kan? Ini rumusnya 22 Bapak Ibu. Rumusnya apa? 22. Ya. Nah, ini untuk haza itu nunjuk satu ke bawah. Ya, ke bawah ya. Haula berarti semuanya, 5-5-nya ke bawah. Zalika tunjuk ke kanan satu jari. Ulaika semuanya. Ya. Iya. Tangannya main. Iya. Ya, ikut saya ya Bapak Ibu. Ya. Haza ini, haulai mereka ini. Haza ini, haulai mereka ini. Haknya 2 harokat saja ya, dipanjangkan. Haknya panjangin dikit. Haula. Jangan langsung haula, jangan
Iya. Jadi hak itu aslinya panjang Bapak Ibu, haknya. Iya, aslinya panjang. Iya, kalau di mushaf Indonesia itu panjang maksudnya. Iya. Sekali lagi biar benar baca. Hadza ini, haulai mereka ini. Zalika itu, ulaika mereka itu. Zalika itu, ulaika mereka itu. Iya, siapa yang mau mencoba Bapak Ibu? Masya Allah, merdu sekali Bapak. Mantap. Ya. Jawab artinya. Haulai, ulaika. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Iya, barakallahu fiik. Jawab artinya Ibu. Zalika, hadza. Iya, barakallahu fiik. Satu lagi. Haknya panjangin Bapak Ibu. Bapak Ibu bacanya haknya panjangin. Haulai. Ya. Zanya panjang, Bu. Zalika. Iya, Masya Allah. Bagus. Jawab. Iya, haknya ingat, kalau hak seperti haza tadi. Kan tulisannya haza, pendek ya. Aslinya panjang Ibu, maka baca panjang. Haza. Haulai. Itu, ya. Zalika, panjang juga zanya. Ingat. Setiap huruf depannya panjang semua nih untuk ini, kecuali ulaika. Ulaika pendek bacanya. Langsung ulaika. Bukan ula, ini salah. Keliru ya, jadi langsung ulaika. Jadi yang panjang haknya yang pertama ya, hak ini, kemudian hak yang kedua ini panjang, kemudian zalika, za-nya panjang juga. Untuk ini enggak panjang ya, tidak. Iya, tapi bawahnya itu adalah sifr, jadi dia hanya tuktab wala tuntok ya, jadi tertulis hurufnya tapi dia tidak dibaca. Itu kaidahnya di dalam imla khot ya, kaidah imla khot ya, atau di rasem, kaidah rasem nanti ada. Iya, ada tertulis tapi dia tidak dibaca ya. Ada yang ya dia, iya betul, kebalikannya begitu, kayak ini nih ya kan ya, tuntok wala tuktab. Nah ini dibaca tapi tidak tertulis ya kan. Haza, ha-nya kok panjang, ini tadi kaidahnya itu. Ini kaidah imla khot Bapak Ibu. Ini tuh ilmu sendiri ya. Kalau Bapak Ibu ya, kalau di pesantren ada namanya kaidah imla dan khot, ada bukunya sendiri. Ya. Jawab artinya Ibu. Haza, zalika. Iya, barakallahu fiik. Kita lanjut. Kemudian kita masuk kepada isim mausul. Ya, dhamir sudah, munfasil dan muttasil, kemudian isyarah, isim isyarah ya. Sekarang isim mausul. Apa itu mausul? Sambung artinya. Isim itu kata. Jadi kata sambung bermakna yang. Bermakna apa? Yang. Contohnya apa? Allazi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini surat An-Nas yang sering kita baca dalam sholat kan. Ya kan? Kalau sholat di rumah ini pasti ini. Iya, ini surat
Dan ayat langganan ini kan, surat An-Nas ini, karena pendek. Ya, jadi titik-titik membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ya kan? Berarti yang membisikkan. Iya, jadi untuk ini ada yangnya itu kan artinya aslinya yang. Ya, tambahin aja orang yang. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina yang kedua. Jalan titik-titik engkau telah beri nikmat kepadanya. Ya, ini kan satu. Ya, ini kan tunggal. Kalau yang ini pluralnya. Iya, alladzina. Jadi orang-orang yang. Nah, jadi jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepadanya. Ya. Kemudian ya, apa yang, iya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budu. Kemudian ada lagi man, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, dan diantara manusia ada titik-titik berkata kami beriman kepada Allah. Kalau man orang yang, kalau ma apa yang, kalau man orang yang. Ya. Nah, ini baris yang ke-6. Ini baris terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini baris terakhir, yaitu baris yang ke-6. Wah, tidak terasa Bapak sudah masuk yang terakhir nih dalam pertemuan yang pertama ini, yang ke-6. Ya, untuk alladzi dan alladzina. Ya. Iya. Jadi sama Bapak Ibu ya. Untuk alladzi ya. Untuk alladzi bisa ini ya, kan. Jadi nanti bacanya dua-dua nih rumusnya nih. Ya. Nanti Bapak Ibu ikutin ya. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang. Ma apa yang, man orang yang. Ma apa yang, man orang yang. Ya. Jadi setiap akhir kata itu iramanya atau nadanya turun ya, karena kan mau penghabisan ya. Jadi iya, jangan naik kalau di akhir ini seperti man. Iya, ada turun ya, karena apa, mau penghabisan ya. Kalau naik itu mau lanjut berarti biasanya wasol ya kan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau mencoba ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Jawab artinya Bapak. Alladzina, man. Iya, barakallahu fiik. Silakan yang lain yang mau mencoba Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Masya Allah, bagus. Apa artinya Bu? Alladzi. Barakallahu fiik. Satu lagi.
Orang yang. Ya, jawab artinya allazina. Iya. Ma. Iya, barakallahu fiik. Ya, Bapak Ibu sudah menyelesaikan 30 kata. Wah, luar biasa pertemuan pertama ini 30. Masya Allah ini 30 kata ini, ya kan? Lihat Bapak Ibu. Tadi kita pelajari nih. Ada 6 baris 30 kata ini. Bapak Ibu sudah menguasai insya Allah. Padahal kita goalnya itu tidak hafal loh Bapak Ibu untuk pertemuan ini. Hanya sebenarnya goalnya itu cara menghafal. Baru cara menghafal Bapak Ibu sudah hafal. Masya Allah, luar biasa ya. Melebihin target kita. Iya, jadi targetnya itu adalah apa? Mengetahui cara menghafalnya. Mengetahui cara menghafalnya dari 6 baris ini. Ya. Nah, ini yang di kertas ajaib Bapak Ibu sekalian, yang di kertas ini ya, di halaman 10. Ini adalah penjelasannya tadi dari 6 itu menjadi, ini bisa dihafal sesuai urutan Bapak Ibu hafalannya ya, sesuai urutan. Nah, ini harus urut Bapak Ibu. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris ke-6 ya. Nah, kemudian ini nanti ditanya baru apa arti dari, langsung jawab artinya Ibu. Ya, sekarang saya contohkan dulu Bapak Ibu, ini full dari awal sampai akhir. Saya izin minum dulu Bapak Ibu. Ya, nanti saya contohkan versi fullnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu nanti jadi tugasnya, nanti ada tugasnya nih Bapak Ibu. Nih tugas Anda pertemuan ke-1 atau yang pertama, yaitu apa? Setoran kertas ajaib 1. Nah, ini yang tadi baris 1 sampai 6 di grup WA. Jadi untuk yang ikhwan yang laki-laki dengan video ya, video. Jadi Bapak Ibu ngapalin dulu. Nanti kalau sudah hafal, nanti baru rekam ya, bisa video ya. Yang laki. Kalau yang akhwat perempuan boleh video, boleh juga audio. Nanti dikirim di grup khusus akhwat yang perempuan ya. Nanti biasanya dibuat khusus grup akhwat untuk pengiriman tugas di situ. Kalau yang ikhwan tetap di grup utama Bapak Ibu ya. Kalau ikhwan tetap mengirimnya di grup utama ya. Nanti saat kelas akan dipilih beberapa peserta untuk setoran langsung dan latihan menjawab acak. Jadi nanti tugasnya 2 ya. Yang pertama apa? Rekaman berupa video, kirim ke WA. Kalau yang ikhwan kirim langsung ke grup utama. Kalau yang akhwat kirim nanti ke grup khusus, nanti ada ya, grup khusus akhwat semua ya. Yang kedua nanti setoran langsung via Zoom ya, pekan depan sebelum kita masuk materi yang kedua. Nanti setoran yang ini dulu itu ya, bagi yang sudah store via WA ya, baik video atau audio ya. Bisa juga Bapak Ibu masih linknya, makanya mau upload ke YouTube ya, nanti kirim linknya saja boleh, nanti kita koreksi seperti itu ya. Sudah jelas Bapak Ibu tugasnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya contohkan dulu Bapak Ibu ya, versi fullnya, versi fullnya. Kita sudah per baris ya. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillah. Contoh setoran
Kertas ajaib 1 baris 1 sampai 6. Bi dengan li bagilah bagi, wadan ala atas la bukan, fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kamu kum kalian, ya aku na kami, hadza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Begitu Bapak Ibu. Ya, nanti direkam, dikirim ke grup WA. Ya, 1 sampai 6. Sudah jelas Bapak Ibu ya, tadi seperti tadi. Ya. Nah, habis itu baru jawab artinya. Nah, nanti jawab artinya nih saya tuh nanti ya, setelah setahun jawab artinya dari antara ini terus kita tanya ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa menguasai 30 kosakata ini ya. Karakter ulang yang sering terulang dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang ayo latihan menerjemahkan kata merah di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita latihan apa? Terjemahin. Nah, di sini ada lafaz basmalah, ya. Siapa yang mau menerjemahkan? Bapak Ibu silakan. Ini basmalah. Ya. Terus enggak, dari basmalah dulu Bapak. Ya. Iya, bi dengan, tahu dari mana bi? Rumusnya tadi. Bi dengan li bagilah bagi. Ah, ini masuk nih bi. Iya. Terus Pak, dipotong Pak. Iya, potong. Rahmanirrahim apa? Pengasih. Ya, Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Iya. Jadi gini Pak terjemahannya. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Iya. Dinadain lebih cepat hafal. Iya. Ya. Tadi sudah hebat Pak. Bi dengan, wah udah hebat tadi kan. Tadi sudah menguasain tadi rumus yang kertas ajaib 1. Langsung otomatis tuh nggak mikir. Bi dengan, ya kan maksudnya. Ya, siapa yang melanjutkan ayat terus? Iya. Roiba, keraguan. Iya. Ada keraguan, roiba. Iya. Fi apa Pak? Fi. Iya, di dalam. Kemudian iya. Lihat balik. Iya. Asya Allah. Iya. Tadi zalika sudah kan, tadi itu otomatis tuh.
Iya, la bisa bukan, bisa tidak. Iya, bisa tidak. Jadi kalau di kertas merah yang la berarti ini berarti bukan, kalau bukan kan kurang tepat artinya ya. Kalau di sini lafadznya berarti kata yang keduanya nih Bapak Ibu nih tidak ada. Ada tidak juga, bisa juga jangan ya kan. Nah, ini banyak dia. Pakai yang kedua tidak ada. Nah, hi. Nih kalau fi belum belajar ya kita ya, fi ya. Fi belum. Tapi yang hi, ini udah hi nih. Hi ya kan? Iya, hi. Dia fi maksudnya adalah itu, bisa juga nanti nya. Iya. Ya, artinya apa? Nya. Di dalamnya. Kemudian li. Ini tadi nih. Li bagilah bagi. Li. Iya. Bagi. Iya. Jadi tinggal disusun dengan rapi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Zalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu terjemahannya. Gampang nanti ya kan? Jadi huda nanti baris biru, ya, kita belum belajar, nanti pekan berikutnya. Iya, berikutnya. Nah, ini fokusnya tadi nih yang merah nih, iya kan? Dalika la, wah sudah bisa nih. Kemudian li silakan ayat berikutnya, ayat ketiga. Siapa yang mau mencoba ayat ketiga? Bapak Ibu, siapa? Ada orang-orang yang betul tadi sudah belajar. Terus iya, di dengan betul doa dan iya. Terus dan juga mima belum belajar emang. Iya, coba nanti. Iya betul, mima itu dua kata jadi satu. Betul. Mimma asalnya itu min dan ma. Kemudian jadi satu, jadinya mimma gitu. Jadi dari apa yang, betul sekali Bu, Masya Allah. Terus apa lagi? Mereka, betul. Sudah bisa nih yang merah nih, Masya Allah nih, ya kan? Sudah bisa tadi 30 kata tadi terulang itu semuanya kan ya. Terulang semua di sini, luar biasa ini kan. Ya di ayat yang ini ya. Kemudian tinggal disusun ya kan. Alladzina yu'minu bil ghaibi nih. Jadi kita panggal, biasanya nanti kita latihan terjemah itu dipanggal Bapak Ibu. Jadi tidak langsung satu kalimat, tapi dipanggal ayatnya. Panggal lagi. Pokoknya sini sampai bil ghaib. Ya, atau sampai yu'minun. Kalau kepanjangan yu'minun. Nanti baru bil ghaib sendiri, kemudian sholat sendiri, wa mimma sendiri, razaqnahum sendiri, ini sendiri kalau mau gitu ya. Jadi terjemahnya gini. Untuk yang ini ya, alladzina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimunas sholata, dan mendiri, dan yukimun berarti dan mereka yang mendirikan sholat. Wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum. Rozaqnahum ini kan hum mereka, berarti ya kami telah rizkikan kepada mereka, itu artinya ya. Nanti kita belajar nih yang biru dengan bergaris ya. Nanti ada nih garis, ada maksudnya nanti di sesi ketiga. Yunfikun, mereka infakkan itu. Iya. Sekarang baris ayat yang keempat.
Warnanya jelas kan Bapak Ibu? Warna jelas nggak? Apa yang ini lebih jelas? Ini lebih jelas ya. Iya, betul. Oh ini yang baru nih Bapak Ibu. Oh, yang tadi masih versi lama. Waladina, orang-orang yang, betul. Terus apa lagi? Yang merah? Nih, bima. Iya. Dengan apa yang? Iya. Terus ilaika. Iya, betul. Wama. Iya. Min. Dari koblika. Kobli tadi. Iya, sebelum kamu. Iya. Wabi. Iya. Terus hum. Iya, hum mereka. Iya, nanti tinggal disusun. Kan sudah tahu, tinggal disusun bahasanya yang sesuai dengan EYD ya, ejaan yang disempurnakan ya, dan sesuai dengan KBBI ya. Tinggal dirapikan saja terjemahannya ya. Jadi terjemahannya tadi sudah Bapak Ibu sudah tahu nih ya. Tinggalkan yang biru aja nih kan, belum tahu kan karena kita belum belajar yang biru ya. Nah, kayak yang merah sudah bisa ngeraba nih Bapak Ibu nih. Nah, kalau yang hijau juga sudah bisa nih kan, nih yang warna hijau akhirat ada bisa ya. Naikkan mahimnya. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman bima unzila ilaika. Nah, kalau beriman ini kan bikan dengan, ya kan? Nah, dilihat di sini yang merah. Kalau dengan kan, kalau beriman dengan kayak kurang tepat ya bahasa Indonesianya ya. Jadi bagus beriman kepada. Jadi kata yang keduanya nih. Iya, kan ada dengan, ada kepada, ada disebabkan kan? Ya, pakai yang kedua, kepada. Itu Bapak Ibu. Iya. Ya dilihat di halaman 10 itu Bapak Ibu ya. Ada itu yang baris pertama yang bi, kepada berarti. Jadi iya, kepada ya, bima unzila, apa yang telah diturunkan kepadamu. Iya, kepadamu. Ilaika. Kan kamu. Ya kan? Kalau kepada kamu kepanjangan, jadi singkat kepadamu. Iya. Wa ma unzila min qablik. Ya. Dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Ini sebelumnya binnya dihilangkan Bapak Ibu nanti. Ya. Ya, dihilangkan. Jadi nanti ada kaidahnya nih. Ya, kalau ada qabli ya, kemudian bertemu ya, seperti min, ada min kemudian bertemu qabli atau bertemu ba'di ya, min qabli min ba'di, maka min ya tidak diterjemahkan ya, dihilangkan, jadi langsung. Dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Kalau dari sebelummu kan kayaknya ganjil bahasanya ya, kurang tepat ya. Jadi sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebelum kamunya kaknya dihilangin, jadi ya sebelummu. Jadi ujungnya aja. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat ya mereka yakin. Begitu. Gampang kan? Sekarang ayat kelima. Siapa yang coba yang kelima? Iya. Atas ya. Min dari ya. Terus iya. Oke, baik. Nah, ini sudah tahu nih yang merah nih, ya kan?
Iya, iya. Orang-orang yang beruntung. Iya, tuh. Ya, di sini ulaika ala huda, mereka itu berada di atas hidayah. Ditambahkan kata berada. Iya. Iya, berada di atas. Kan ala kan atas ya. Iya. Jadi hudanya langsung hidayah. Ya. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, huda. Huda apa kalau bahasa kitanya? Hidayah. Terjemahkan ke dalam bahasa kita dulu. Ya. Habis itu baru kalau petunjuk kan udah terjemah yang kedua itu. Jadi terjemah pertamanya adalah lafaz aslinya yaitu apa? Hidayah. Seperti ya, goib kan, kalau goib kan goib jelas kalau hijau. Nah, kalau huda kan ada perubahan dikit ya, huda hidayah, mirip kan. Itu hidayah. Kemudian mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang beruntungnya. Di sini ada ulaika kan mereka, hum kan mereka juga kan. Kalau mereka nggak mungkin kan, mereka kan udah jamak. Iya, maka kalau ada ulaika kata isyarah bertemu dengan isim dhamir, maka humnya ini tidak terjemahkan dengan arti dhamir, tapi kita terjemahkan dengan sungguh. Iya, sebagai takkid. Iya, sungguh. Jadi, dan mereka itu sungguh orang-orang yang beruntung. Gitu. Iya, jadi berubah maknanya ya. Karena apa? Nggak mungkin kan mereka itu ya, seperti itu. Itu nanti ada kaidahnya. Ya, ada kaidahnya. Itu di buku merah ada itu Pak. Tapi ini kita kan belum. Ini cuma latihan saja yang kata merahnya aja. Itu kata merahnya sudah Bapak sudah tahu semua itu tadi. Masya Allah ini. Ya, tadi mah bonus aja Pak. Ya, yang hijau kan sudah tahu. Yang merah sudah tahu juga. Yang birunya tadi ya bonus. Artinya tuh yang merah, Masya Allah Bapak Ibu sudah tahu semua ini. Ya, tadi ini secara komplitnya nih Bapak Ibu. Ya, di sini ada artinya nih Bapak Ibu nih. Tadi ya, zalika itu la tidak ada, fihi di dalamnya, ya kan? Li tadi apa? Bagi. Aladina, orang-orang yang, bi kepada, wa dan iya, dan wa mimma dan dari. Di sini ada tambahan sebagian. Ya, asalnya kan dia dari apa yang, ya kan? Dan dari apa yang kan? Karena di sini minia ini dengan arti ba'd berarti sebagian, ya. Jadi ditambahkan dengan sebagian, dan dari sebagian apa yang, gitu. Humnya mereka, iya. Wa-nya dan, aladina orang-orang yang, ya kan? Sama dengan ini kan, terulang lagi. Wa juga, Bi juga terulang, ini juga terulang, ya kan? Jadi nggak perlu. Mana lagi yang belum? Ini ulaika, mereka itu. Iya, kalau ini kan sudah tahu semua nih hum. Ini mah iya, publi. Ini udah tahu semua kan. Insya Allah nih sudah Bapak Ibu, ya sudah selesai kita untuk pertemuan yang pertama. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pertemuan pertama ini? Sudah jelas? Tugasnya sudah jelas? Masya Allah, mudah ya, Masya Allah mudah. Siap, nanti siap kerjakan tugasnya. Kalau Bapak arah sudah hafal, ya langsung aja rekam, kirim. Iya, boleh upload di YouTube, boleh langsung di itu juga boleh, di Drive dulu atau di Drive Google kan bisa ya, juga. Habis itu baru share linknya nanti. Iya, nanti sama adminnya ya, untuk yang akhwat. Iya.
Kalau ikhwan tetap di grup utama ibu. Jadi yang ibu-ibu juga bisa ngeliat yang ikhwan. Kalau ibu kan ya, kalau akhwat kita spesialiskan lah, lebih tertutup lah ya kan, takutnya kan malu kan dilihat bapak-bapak. Kamu pengen video ya, kalau audio mah. Ya pakai video kalau bisa, jadi biar bisa lihat gerakan tangannya kan ya. Iya. Baik bapak ibu, tidak ada pertanyaan, cukup ya berarti ya. Jelas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bapak ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum salam. Sama-sama Bapak. Salam.